There's another universe. Please make some noise. Give me a Selamat sore anak-anak. Gimana kabar hari ini? Sebelum kita mulai, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Kenapa ya kok bisa telat? Macet di jalan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu. Berdoa kita silakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik mampu memahami konsep teorema Pythagoras. Kemudian peserta didik mampu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Kemudian peserta didik mampu menerapkan teorema Pythagoras pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih lewat di lapangan tapi nggak lewat pinggirnya tapi langsung ke tengah gitu? Kita lewat jalan pintas itu lebih cepat ya tentunya. Ya. Gimana sih kita bisa menghitung berapa jarak yang kita hemat dengan cara memotong jalan itu? Nah, kita akan mempelajarinya pada praktik ini ya. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Kalau kalian lewat dengan memotong jalan atau diagonal, kita akan mendapatkan sisi tegak, sisi alas, dan sisi miring. Coba kalian lihat di mana sisi miring yang ditunjukkan, sisi miring yang mana? Ya, betul ya. Nah, sebenarnya apa sih, ada nggak sih hubungan sisi tegak, sisi alas, dan sisi miring itu? Ada. Kita akan belajar pada hari ini ya. Nah, emangnya kita harus buat apa sih sebenarnya di kehidupan kita tuh? Nah, contohnya buat GPS dan navigasi. Nah, untuk GPS dan navigasi itu untuk menentukan koordinat, lokasi, dan jarak terpendek antara dua titik. Kemudian untuk pada arsitektur, nah di arsitektur itu tukang bisa menghitung kemiringan, misalnya untuk atap atau untuk bangunan. Nah, sebelum kita mempelajari teorema Pythagoras, kita akan mengingat kembali nih teorema syaratnya, yaitu ada bilangan kuadrat, angka kuadrat, dan segitiga siku-siku. Nah, bilangan kuadrat, ada yang ingat nggak bilangan kuadrat itu apa? Angka 2. Betul, dikalikan bilangan ya. Nah, jadi bilangan kuadrat itu hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, misalnya 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 ya. Atau sama dengan 9. Nah, kalau 5 pangkat 2 5 kali 5. Betul. Kemudian untuk akar kuadrat, ada yang ingat gak sih akar kuadrat itu apa? Ya, akarnya kembalian bilangan yang dikuadratkan hasilnya bilangan itu. Betul. Nah, untuk contohnya akar 36 sama dengan 6. Kenapa bisa 6 sih? Nah, coba kita lihat 6 kuadrat itu sama dengan 36 kan ya? Iya. Nah, untuk yang ini angka 194 berapa? 12 kali 12. Nah, selanjutnya segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu mempunyai ciri-ciri. Untuk yang pertama, memiliki satu sudut yaitu 90 derajat. Untuk 90 derajat itu letaknya di sini ya, di titik C. Kemudian untuk sisi terpanjang disebut sisi miring atau hipotenusa, yang di gambar itu yang C. Kemudian dua sisi lainnya disebut sisi siku-siku atau sisi alas dan sisi tegak. Nah, sisi alas
tegaknya itu yang B. Selanjutnya kita ke teorema Pythagoras. Nah, di teorema Pythagoras itu menyatakan bahwa setiap segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak. Nah, coba kalian lihat di gambar, kan kuadrat sisi miring kan sisi miringnya C kan. Nah, kuadrat sisi miringnya yaitu C kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat atau kuadrat panjang sisi alas dan dijumlahkan kuadrat panjang sisi tegaknya. Selanjutnya untuk menentukan sisi hipotenusa, yaitu jika kita mengetahui panjang dari sisi tegak dan sisi alasnya. Nah, kita bisa dengan mencari itu dengan rumus C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, di mana A dan B itu sisi tegak dan sisi alasnya. Selanjutnya untuk menentukan sisi siku-siku. Nah, jika diketahui hipotenusanya dan sudah diketahui salah satu sisi siku-sikunya, misalnya yang rumus ini, jika kita ketahui sisi alasnya, maka rumusnya A sama dengan akar C kuadrat dan B kuadrat. Dan untuk jika diketahui sisi tegaknya, maka rumusnya B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya dulu? Enggak. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Aku nih, kamu paham nggak? Paham. Tidak tentu. Paham bu. Karena aku di barisan modal, lebih baik kita selalu kerja ini ya. Nah, kita lihat dulu. Tugas damkar harus menyandarkan tanggal ke jendela lantai 2 yang tingginya 12 meter. Coba kita lihat dulu ya. Kalau diketahui kan yang 12 meter itu apa sih? Tinggi rumah ini berarti sini kan? Iya. Sisi tegaknya. Kemudian jarak kamar kaki tanggal ke tembok adalah 5 meter. Nah, 5 meternya itu seperti apa? Jadi kita perlu mengetahui panjang tangganya atau C. Nah, Mbak Kuni bisa coba. Mbak Kuni bisa coba untuk mengerjakan dengan agar ya ke belakang. Bisa tulis. Jadi kan itu sudah diketahui bahwa A-nya itu 5 meter, terus B-nya itu 12. Dan kita dimasukin ke rumus yang kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus yang 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu kan mendapatkan 169. Lalu kita cari nilai dari C, yaitu kita akarkan 169. Jadi didapatkan C-nya itu 13. Oke, itu ya, kita beri aplaus dulu. Itu ya, jadi panjang tangganya yaitu 13 meter. Selanjutnya ibu akan memberikan KPD yang bisa kalian kerjakan. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok kecil. Ibu akan memberikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya ya. Ya, Bu. Ini kelompoknya harus diubah ke meter. Enggak harus karena kan ini tanya ini jangan semakin ke sini. Ini ke ini. Belum. Belum.
Iya betul. Itu berapa? 5 Sudah selesai? Oke. Saya bikin Kalau Pak tulisan dulu. tanggal 10 Pendapat. Oke, berarti Mbak Maswa ya. Oke, boleh. Kalau punya salah. belum dong. Salah Mbak Maswa. Belum. Ini, tapi ada? Ya, saya. Kunci masuk. Ya belum Pak. Dijelaskan dulu. Ya, ini kan anak seperti 30, kemudian 40, jadi kan sebenarnya kita bosnya cek kuadrat kemudian kuadrat terus cek kuadrat. Intinya aku langsung pakai akar. 30 akar dari ini 30 kuadrat terus 40 kuadrat. Ini kan 900 di 1600 bukan 25.000. Kalau nanti kamu sisinya 2.500 di atas 50. Oke, dari kelompok 2 sama nggak? Sama. Bisa beri tepuk tangan ke kelompok. Itu. Apa tuh nomor 2? Boleh dari kelompok 2? Bila mau enggak. Kalau di kelompok ini. Iya, banyak minta. Salah. Sesuai soal. Ya, gitu. Iya, ya. Ya. Dari kelompok 1 sama nggak? Bisa dari tepuk tangan ke kita lihat kali tentang Nah, di hari ini kita sudah mempelajari tentang teorema kita. Apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang hari ini? Coba dulu. Oke, Mbak Ani boleh. Untuk hari ini kita belajar teorema kita yaitu teorema yang menyatakan bahwa sebuah segitiga itu kuadrat sendirinya itu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi untuk rumusnya itu C kuadrat tambahkan A kuadrat tambah B kuadrat. Benar ya, jadi teorema Pythagoras itu teorema yang menyatakan bahwa sebuah segitiga siku-siku jika sisi miringnya kita kuadratkan akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Untuk rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, itu punya latihan soal nih. Boleh kalian kerjakan di rumah dan minggu depan bisa dikumpulkan ya. Oke, karena nampaknya hari ini sudah selesai jamnya dan materinya juga sudah cukup. Saya tutup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa di persilakan. Berdoa KPD-nya boleh dikumpulkan ya. Oke, cukup sekian dari